Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang berbahagia, kita akan lanjutkan tema kita pada pagi hari ini, yaitu masih tentang wudu dan hukum-hukumnya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-7 yang artinya dari Humran Maula Utsman bin Affan bahwa dia pernah melihat Utsman meminta air untuk wudu, lalu dia menuangkannya ke atas kedua telapak tangannya dari bejana itu lalu membasuhnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangan kanan ke dalam air wudu, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan menyemburkannya, kemudian membasuh mukanya 3 kali, membasuh kedua tangannya hingga ke siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh masing-masing kaki 3 kali, kemudian berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu seperti wudu ini, dan beliau bersabda, siapa yang wudu seperti wudu ini, kemudian sholat 2 rakaat tanpa membisikkan sesuatu ke dalam hatinya setelah sholat 2 rakaat itu, maka Allah mengampuni dosanya yang lalu. Hadis yang agung ini mencakup sifat yang sempurna tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepandaiannya dan mengajarkan dan menyampaikan pemahaman. Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan kepada orang-orang sifat wudu beliau dengan cara yang praktis agar pemahaman benar-benar tercapai dan ada gambaran yang jelas di dalam benak mereka. Utsman meminta bejana yang di dalamnya ada air agar air itu tidak terkotori. Utsman tidak mencelupkan tangan ke dalam air, tapi dia menuangkan air ke kedua tangannya 3 kali hingga bersih. Setelah itu dia memasukkan tangan kanan di dalam bejana dan mengambil airnya yang dia gunakan untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian dia membasuh hanya 3 kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga bersama kedua siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala 1 kali, kemudian membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki 3 kali. Setelah selesai dari peragaan ini, dia mengabarkan kepada mereka bahwa dia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudu seperti wudunya itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dengan wudu yang sempurna ini, beliau mengabarkan bahwa siapa yang wudu seperti wudu beliau ini dan sholat 2 rakaat dengan menghadirkan hatinya di hadapan Rabbnya selama mengerjakannya, maka Allah memberikan pahala kepadanya karena wudunya yang sempurna dan sholatnya yang tulus itu, dia mengampuni dosa yang lalu. Para imam seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan dan lain-lainnya berpendapat bahwa memasukkan air ke dalam hidung dalam wudu adalah sunnah dan bukan wajib. Adapun yang masyhur Imam Ahmad adalah wajib, sehingga wudu dianggap tidak sah tanpa melakukannya. Ini juga merupakan pendapat Abu Laila, Ishaq dan lainnya. Golongan pertama berhujjah dengan hadis 10 hal yang termasuk sunnah pada Rasul. Salah satunya diantaranya adalah memasukkan air di dalam hidung. Yang dimaksudkan sunnah di sini bukan sesuatu yang wajib. Adapun yang mewajibkan berdalil dengan firman Allah yang artinya, lalu basuhlah wajah kalian. Hidung termasuk wajah. Masih banyak hadis sahih lain yang menjelaskan sifat perbuatan beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan perintah untuk melakukannya. Golongan kedua menanggapi dalil yang digunakan golongan pertama, bahwa yang dimaksudkan sunnah para Rasul ialah jalan, karena penamaan sunnah untuk sesuatu yang tidak wajib berasal dari istilah yang digunakan para fuqaha mutaakhirin. Karena itulah disebutkan dalam banyak hadis, diantaranya tentang 10 yang termasuk fitrah. Tidak ada keraguan tentang kebenaran pendapat kedua karena dalil-dalilnya yang kuat.
dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Begitu. Para ulama telah menyepakati wajibnya mengusap kepala, dan mereka juga menyepakati sunnah membasuh seluruh kepala. Tapi mereka sedang berbeda pendapat, apakah cukup dengan membasuh sebagiannya saja atau harus membasuh keseluruhan. Menurut Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah dan Syafi'i boleh membasuh sebagian kepala, meski mereka saling berbeda tentang ukuran sebagian yang diperbolehkan ini. Adapun Malik dan Ahmad mewajibkan basuhan ke seluruh kepala. Golongan pertama berhujjah dengan firman Allah, "Wamsahu biru'usikum," basuhlah kepala kalian. Rubah di sini menunjukkan sebagian. Begitu pula dengan Muslim dan Abu Hurairah dengan lafaz beliau kalau membasuh jangkungnya dan mengenai kain penutup kepala, artinya sebagian. Golongan kedua yang mewajibkan membasuh seluruh kepala berhujjah dengan berbagai hadis yang cukup banyak, yang semuanya mensifati wudu Rasulullah SAW. Yang sebagian di antaranya adalah hadis dalam bab ini, dan juga yang diriwayatkan al-Jamaah. Beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, membasuh ke depan sampai ke belakang, memulai dari tumbuhnya rambut bagian depan, kemudian membasuh hingga ke bagian belakang, lalu kembali lagi ke tempat semula. Mereka menanggapi dalil yang membolehkan membasuhkan sebagian kepala bahwa rubah tidak pernah disebutkan dalam bahasa yang berarti sebagian. Namun maknanya dalam ayat tersebut ialah menempel. Dengan kata lain, tempelkan basuhan di kepala. Menempelkan ini merupakan makna yang hakiki dari huruf ba. Nafatul dan Ibnu Durain pernah ditanya tentang makna sebagian dari huruf ba. Lalu mereka menjawab bahwa mereka berdua tidak mengenal makna ini. Ibnu Burhan berkata, siapa yang beranggapan bahwa huruf ba dimaksudkan untuk sebagian, berarti dia tidak mengerti bahasa Arab. Ibnu Qayyim berkata, tidak benar dalam satu hadis pun bahwa beliau membatasi basuhan pada sebagai kepala. Kesimpulan dari hadis tadi, yang pertama, tersyariatkan membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam air wudhu saat berduduk. Yang kedua, mendahulukan bagian kanan ketika menciduk mengambil air wudhu untuk membasuh seluruh anggota wudhu. Yang ketiga, persyaratan berkumur, masukkan air ke dalam hidung dan menyemburkannya sesuai dengan urutan-urutan ini. Tidak ada perbedaan pendapat tentang persyaratan keduanya. Perbedaan pendapat terletak pada kewajiban keduanya. Yang keempat, membasuh wajah 3 kali. Batasannya ialah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga ke janggut secara vertikal, dan dari telinga hingga ke telinga satunya secara horizontal. Berkumur dan memasukkan air ke hidung juga dilakukan 3 kali. Karena hidung dan mulut termasuk bagian yang disebut dengan wajah. Wajah menurut bahasa Arab ialah apapun yang tampak di permukaan ketika menghadap. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga kedua siku 3 kali. Yang keenam, mengusap seluruh kepala 1 kali, menghadapkan kedua telapak tangan ke kepala dan mengusapnya. Ketujuh, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. 8, keharusan tertib dalam semua itu, memasukkan bagian yang dibasuh, yaitu kepala di antara bagian-bagian lain yang dibasuh, merupakan catatan tentang tertib semua anggota ini. Kesembilan, sifat ini merupakan sifat buruk Nabi SAW secara sempurna. Kesepuluh, mensyariatkan sholat sesudah wudu. 11, sebab kesempurnaan sholat ialah kehadiran hati di hadapan Allah yang di dalamnya terkandung anjuran untuk ikhlas dan peringatan agar tidak memasukkan urusan dunia ke dalam hati ketika sholat, mengusir pikiran tentang urusan dunia sangat diharapkan, karena inilah yang bisa mendatangkan pahala. Ke-12, keutamaan wudu yang sempurna merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Terakhir, pahala yang dijanjikan akan diperoleh karena himpunan 2 perkara, yaitu wudu seperti yang disebutkan itu, dan sholat 2 rakaat sesudah wudu seperti sifat yang disebutkan itu,
dan tidak cukup hanya dengan salah satu di antara keduanya kecuali jika ada dalil lain. Para ulama telah mengkhususkan ampunan di sini ialah pada dosa-dosa kecil, ada dosa besar diperlukan taubat darinya. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 31 yang artinya jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kalian atau dosa-dosa yang kecil. Alhamdulillah, satu hadis yang menjelaskan peristiwa tentang berwudu yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Dia menceritakan bahwa apa yang dilakukan wudunya beliau ini Utsman adalah yang dia lihat ketika Nabi Muhammad SAW melakukan wudu, dan dia mencontohkan kembali pada para sahabat-sahabat yang lainnya di mana wudu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini seperti wudunya Rasulullah. Dan di dalam wudunya ini ada dua hal yang di dalam hadis ini ada dua hal ya, secara garis besar, yaitu berwudu seperti baginda Rasulullah SAW dan melakukan sholat 2 rakaat setelah wudu. Namun untuk catatan sholat 2 rakaat ini tidak dijelaskan niat sholatnya karena tidak dijelaskan. Mungkin kita akan cari tahu sholat sunnah apa, sholat 2 rakaat itu apa, sholat sunnah wudu atau sholat apa, yang tidak dijelaskan. Namun yang menjadi perhatian adalah dalam melakukan sholat sunnah ini harus menghadirkan niat yang ikhlas dengan benar-benar niatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan wudu yang sempurna dan sholat yang 2 rakaat ini akan mendapatkan sebuah ganjaran ampunan, yaitu dosa-dosa kecilnya. Kalau dosa besarnya tidak termasuk dalam melakukan perbuatan wudu dan sholat 2 rakaat ini. Karena itu harus melakukan taubatan nasuha. Sekali lagi ini merupakan suatu ilmu yang sangat bermanfaat, dan akhirnya kita tahu bahwa apa yang selama ini kita lakukan dalam wudu, ya, terutama dari mulai berumur kemudian sampai dengan membasuh kaki kita dengan jumlah yang tadi disebutkan, yaitu membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membasuh berumur, kemudian juga di sini ada bilangan membasuh tangan kedua kali, ketiga kali, kedua siku. Jadi yang kita lakukan selama ini 3 kali itu, ya inilah akhirnya jadi kita tahu 3 kali itu dari mana. Nah, ini hadis inilah yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah SAW melakukannya seperti yang di hadis ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan tentunya terus kita istiqomah dalam menyampaikan 1-2 buah hadis yang dimana apa yang disampaikan ini menambah ilmu kita tentunya dalam beribadah sesuai dengan ketentuan dan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi bagi yang mendengarkannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang terutama dalam penyampaian, karena memang kami menyampaikan apa yang ditulis ini tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.